Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun sekarang kita masih melakukan pembelajaran via online, tapi saya harap Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar meskipun di rumah aja. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua ya bersama Ibu. Kemarin kita sudah belajar tentang materi pengolahan makanan dari bahan pangan samping. Nah, kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu makanan dari bahan pangan setengah jadi. Nah, menurut anak-anak di sini makanan setengah jadi itu apa ya? Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi? Nah, oke. Ibu kasih contoh bahan pangan setengah jadi itu bahan makanan yang dia sudah berbentuk makanan tapi masih bisa diolah. Nah, masih bisa diolah menjadi bahan pangan yang lebih besar cakupannya ataupun bahan makanan ringan atau seperti cemilan ya. Oke. Ibu kasih sebelum itu Ibu akan menerangkan pokok-pokok pembahasan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Pembahasan hari ini Ibu akan menerangkan yang pertama pengertian atau definisi dari pengolahan bahan pangan setengah jadi. Pengertiannya itu apa gitu. Nanti di sini anak-anak setelah belajar dari sini, Ibu harap anak-anak bisa mampu menjelaskan apa itu pengolahan makanan bahan setengah jadi. Nah, yang kedua kita akan membahas jenis-jenis dan manfaat bahan pangan setengah jadi. Apa saja jenis-jenisnya, manfaatnya itu untuk apa gitu. Nah, yang ketiga kita akan belajar teknik pengolahan makanan. Cara membuat bahan pangan setengah jadi itu menjadi suatu bahan pangan seutuhnya. Nah, oke. Untuk pembahasan yang pertama, masuk ke pembahasan yang pertama ya, yaitu pengertian atau definisi dari bahan pangan setengah jadi. Nah, apa ya bahan pangan setengah jadi itu? Nah, di sini Ibu akan memaparkan bahan pangan setengah jadi. Nah, definisinya itu bisa dilihat di sini ya. Ibu juga akan menerangkan bahan pangan setengah jadi ialah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Nah, jadi pengolahan bahan pangan mentah melalui proses pengawetan jadi bahan pangan setengah jadi. Nah, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Nah, olahan pangan setengah jadi ini berbahan baku rata-rata itu daging sapi dan daging unggas. Saat ini banyak bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Nah, rata-rata itu dari bahan pangan daging sapi dan daging unggas. Nah, oke. Ciri-ciri yang pertama ya, makanan contoh dari bahan pangan setengah jadi ini. Bahan pangan setengah jadi ini yang pertama dari bahan daging. Contoh dari bahan pangan setengah jadi dari daging sapi. Yang pertama di sini ada dua teknik penyimpanan. Ada disimpan dalam keadaan beku dan kering. Nah, contoh bahan pangan setengah jadi yang disimpan dalam keadaan beku itu contohnya yang pertama bakso. Bakso kan bisa kita simpan di dalam kulkas ya. Bakso, terus kemudian ada sosis, terus kemudian ada nugget ayam atau nugget sapi juga ada.
kornet dan sebagainya gitu. Nah, kalau bahan pangan yang disimpan dalam kering itu ada dendeng, telur asin, dan abon. Nah, dengan penyimpanan kering ini kita bisa makan kapan saja, terserah kalian. Jadi bahan pangan ini awet untuk kita simpan dalam beberapa hari gitu. Nah, untuk selanjutnya nih ya, contoh-contohnya pengolahan bahan pangan setengah jadi yang bisa disimpan lama ada di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar jenis-jenis dan manfaatnya. Jenis-jenis dan manfaat bahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku makanan siap konsumsi. Apa saja sih jenis-jenis dan manfaatnya? Nah, yang pertama di sini ada bakso ikan. Nih, bakso ikan. Nah, bakso ikan ini adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Nah, jadi rata-rata di bakso ikan ini, ketika kita membuat bakso ikan, rata-rata ikan yang digunakan itu yaitu ikan tuna, ikan surimi, udang, kakap, dan marlin. Nah, anak-anak semua sudah pernah makan bakso ikan. Nah, ini bentuknya ya, bentuk dari bakso ikan. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke. Jadi bakso ikan ini diramu dengan tepung tapioka, dicampur dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa. Masing-masing mempunyai rasa yang khas untuk menggugah selera. Nah, sangat berbeda dengan bakso daging ayam, bakso daging sapi. Bakso ikan ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Nah, jadi tidak begitu amis juga, tapi enak untuk dimakan. Bakso ikan ini dimasak dengan cara direbus atau digoreng dan disajikan saat masih hangat. Jadi ketika disimpan dalam kulkas, bakso ikan ini tidak harus disajikan dalam bentuk kuah. Dia bisa juga digoreng, bisa dicampur dengan bahan pangan lain seperti kalian ketika ingin membuat mie goreng. Nah, itu biasanya dicampur bakso ikan, itu akan menjadi lebih nikmat. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada dendeng cumi. Nah, siapa di sini teman-teman yang belum pernah melihat dendeng cumi? Bentuknya seperti ini ya, dendeng cumi. Nah, dendeng adalah makanan kering sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Nah, jadi ternyata dendeng ini sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Kebanyakan masyarakat Indonesia telah mengkonsumsi dendeng, tapi rata-rata ada dendeng sapi juga. Tapi untuk dendeng cumi ini mungkin jarang yang memakannya, hanya beberapa saja. Nah, lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain, kemudian dikeringkan sehingga nanti ketika dikeringkan itu tidak berbau amis dan tetap bisa lezat untuk dikonsumsi. Nah, selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi-cumi juga merupakan makanan tradisional yang kandungan gizinya itu banyak. Nah, kandungan apa saja sih yang ada dalam dendeng cumi ini? Nah, kandungan gizinya itu ada protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu dendeng cumi ini jika disimpan itu akan tahan lama. Jadi bisa awet untuk kita simpan dalam beberapa hari. Nah, next untuk slide selanjutnya yaitu ada terasi udang. Nah, di sini siapa yang suka makan terasi? Rata-rata terasi itu memiliki bau yang tidak sedap ya, tetapi ketika kita campur dengan bahan pangan itu akan menjadi selera makannya bertambah ya. Nah,
bagi anak-anak yang belum pernah melihat terasi udang, ini ya bentukannya, bentuk terasi udang. Nah, terasi ini ternyata terbuat dari udang. Nah, terasi udang atau disebut juga belacan termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Nah, bahan bakunya ini adalah udang. Nah, jenis udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi ini adalah udang yang berukuran kecil. Nah, udang yang berukuran kecil itu namanya udang rebon juga bisa. Jadi kalau udang yang lobster itu tidak bisa untuk dibuat terasi, hanya udang-udang kecil saja yang bisa digunakan dalam campuran terasi. Nah, terasi ini berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan. Kadang diberi bahan pewarna merah, ya kan? Karena ini berbentuknya merah, jadi ini ternyata ada bahan pewarnanya di dalamnya. Nah, sehingga ada yang berwarna kemerahan, ada juga yang berwarna kecoklatan juga. Nah, udang rebon yang telah direbus, cara membuat terasi itu adalah udang rebon yang sudah direbus kemudian digiling dan ditambahkan garam, kemudian difermentasikan itu didiamkan beberapa hari atau diragikan, lalu dijemur agar kadar airnya ini menurun, jadi tahan lama jatuhnya. Nah, kadar air menjadi rendah, kemudian digiling kembali hingga dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk umum terasi. Jadi penggilingannya ada 2 kali, setelah direbus, digiling, kemudian dijemur, terus kemudian setelah kering digiling lagi karena biar halus teksturnya, biar bisa dibentuk-bentuk sesuai kemasan yang ingin dikemas gitu. Nah, produk ini memiliki bau yang sangat tajam. Nah, rata-rata masyarakat Indonesia tidak terlalu menyukai baunya. Biasanya terasi ini digunakan untuk membuat sambal, bahan campuran sambal. Dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bumbu atau bahan penyedap masakan dalam beberapa resep masakan di Indonesia. Ada beberapa masakan yang ada campuran dari memiliki campuran terasi di dalamnya masakannya. Nah, ini contoh sambal terasinya. Oke. Sekarang next untuk slide selanjutnya yaitu ada tepung rumput laut. Tepung rumput laut. Pasti teman-teman anak-anak di sini bingung, kenapa kok bisa sih rumput laut dijadikan tepung? Ternyata bisa. Nah, salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung seperti ini. Caranya bagaimana? Nah, di sini anak-anak pasti bingung, kok bisa sih Bu rumput laut ini dijadikan tepung gitu? Bisa ternyata. Nah, di sini Ibu akan jelaskan salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut agar tahan lama yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung. Nah, diolahnya menjadi tepung. Dengan pengolahan menjadi tepung, kerajinan rumput laut akan sangat bermanfaat. Di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajiannya, juga memudahkan dalam hal pengemasan dan pengangkutan. Nah, jadi rumput laut ini bisa dijadikan tepung. Caranya yaitu supaya bisa lebih praktis dalam membuat bahan makanan. Tapi anak-anak pasti juga pernah melihat di supermarket ada nori itu kan rumput laut ya, yang dijual dalam bentuk kemasan. Nah, itu juga bisa, tapi ada bahan makanan yang mengandung tepung dari rumput laut. Jadi tidak melulu harus rumput laut dalam keadaan basah, tapi juga bisa diolah menjadi bahan tepung. Nah, sebagai stabilisator atau pengatur keseimbangan juga. Jadi tepung rumput laut ini fungsinya sangat besar peranannya, terutama sebagai stabilisator. Stabilisator ini apa ya? Yaitu pengatur keseimbangan tubuh gitu. Jadi teman-teman di sini bisa mengatur keseimbangannya
melalui mengkonsumsi tepung rumput laut ini. Apalagi manfaatnya dari tepung rumput laut ini yaitu sebagai thickener. Thickener itu bahan pengental makanan. Nah, jadi ketika teman-teman anak-anak di sini mengolah makanan, kalau ingin kental bisa menggunakan tepung rumput laut. Dan selanjutnya ada gelling agent. Manfaatnya sebagai gelling agent, yaitu pembentuk gel dari suatu bahan pangan. Nah, sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri, oleh pengusaha makanan, obat-obatan, kosmetik juga menggunakan tepung rumput laut. Nah, pasta gigi juga bisa menggunakan tepung rumput laut ini gitu. Oke. Nah, untuk next selanjutnya yaitu adalah telur asin. Nah, telur asin ini makanan khas dari Brebes ya. Kalau anak-anak tahu, telur asin ini berasal dari Brebes, khas makanan Brebes. Nah, masyarakat Indonesia juga ada yang suka telur asin, ada juga yang tidak suka telur asin karena ada beberapa telur asin yang memang keasinan ya. Nah, telur asin ini adalah masakan yang berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui cara diasinkan, diberi garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Nah, jadi telur asin ini awalnya dia tidak asin, anak-anak. Kenapa bisa asin? Karena dia disimpan dalam tumpukan-tumpukan garam. Jadi nanti hasilnya jadi asin. Kan kalau telur ayam itu dierami sama ayamnya, jadi akan keluar anak ayam ya kan. Nah, tapi kalau telur asin ini dieraminya dengan garam agar enzim yang perombak tadi dinonaktifkan. Jadi telur itu bisa tetap matang, tapi matangnya itu ternyata bisa asin lewat dari rendaman garam. Masya Allah, keren sekali ya ternyata. Nah, kebanyakan telur yang diasinkan adalah telur itik. Nah, jadi telur asin ini tidak bisa sembarang telur. Jadi telur ayam itu tidak bisa. Hanya bisa, atau ya rata-rata kebanyakan telur asin ini digunakan telur itik. Meski tidak menutup kemungkinan untuk telur-telur yang lain seperti telur bebek di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terutama di Pulau Jawa, telur asin ini biasanya memiliki ciri khas cangkang telur berwarna hijau kebiru-biruan seperti ini. Buat teman-teman atau anak-anak yang belum pernah melihat telur asin, nah ini ya tampang telur asinnya seperti ini. Kulitnya berwarna hijau kebiru-biruan. Telur asin yang dinilai berkualitas tinggi, ciri-ciri kualitas tinggi dari telur asin ini adalah kuning telurnya ini berwarna agak kemerah-merahan gitu. Jadi agak keoren-orenan. Jadi seperti gambar di sini ya, telur asinnya tuh yang bagus tuh seperti ini. Nah, dan juga kering, nggak basah. Jika digigit tidak mengeluarkan cairan. Jadi biasanya ada telur asin yang ketika anak-anak di sini makan dia keluar cairan. Nah, itu berarti telur asinnya tidak begitu bagus. Telur asin yang bagus tidak memiliki cairan di dalamnya. Jadi kalau teman-teman makan itu tidak mengeluarkan air gitu. Nah, dan tidak menimbulkan bau amis. Dan rasa asinnya tidak menyengat dan teksturnya itu berminyak tapi tidak mengeluarkan air. Itu adalah tekstur yang bagus dari telur asin. Nah, selanjutnya di sini ada dendeng daging. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai dendeng cumi. Di sini ternyata juga ada dendeng daging. Nah, dendeng ya, adalah daging yang dipotong tipis-tipis menjadi serpihan yang lemaknya itu dipangkas. Jadi dendeng daging ini tidak memiliki lemak, hanya daging saja. Kemudian dibumbui dengan saus asam, asin atau manis dengan dikeringkan dengan api kecil. Jadi dikeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Jadi bisa dikeringkan secara manual, yaitu melalui kompor ya di atas api kecil, atau bisa juga dijemur. Nah, tapi biasanya
dalam pembuatan dendeng ini untuk orang-orang zaman dahulu, orang-orang tradisional itu dikeringkan dengan cara dijemur. Nah, hasilnya adalah daging yang asin dan setengah manis. Jadi ada daging yang ada rasa asin dan manis di situ. Dan tidak perlu disimpan di lemari es. Jadi penyimpanan dendeng sapi ini bisa disimpan di tempat kering, tidak perlu di lemari es. Dendeng adalah contoh makanan yang diawetkan. Nah, dendeng ini termasuk makanan berbentuk lempengan yang dibuat dengan cara pengeringan, ya kan? Tadi aku sudah jelaskan. Nah, untuk next selanjutnya di sini adalah kornet. Kornet ini juga berasal dari daging sapi, ya. Nah, kornet daging ini berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Nah, jadi kornet daging ini kenapa bisa disebut kornet? Jadi daging digiling sampai berbentuk kecil-kecil, jadi bisa dimasukkan ke dalam kaleng. Jadi kemasannya biasanya itu kaleng, ya, seperti gambar di sini. Nah, dengan diproses menjadi kornet, masalah penyimpanan daging ini dapat diatasi. Agar awet, daging sapi segar memang harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. Akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan. Nah, jadi penyimpanan daging kornet ini harus disimpan dalam lemari es atau dalam kondisi beku. Jika tidak, maka kornetnya tidak akan tahan lama, hanya bertahan sehari atau 2 hari saja. Tapi kalau anak-anak menyimpannya dalam kulkas, lemari es, itu akan lebih tahan lama. Nah, sedangkan daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan dapat disimpan suhu kamar sekitar 2 tahun. Jadi pengawetan daging kornet ini bisa sampai 2 tahun jika anak-anak menyimpannya dalam keadaan yang benar gitu. Boleh disimpan di luar lemari es tapi dalam suhu kamar, tidak boleh terkena basah-basah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini pasti teman-teman berpikir keju itu terbuat dari apa sih, Bu? Kenapa bisa keju itu ada? Keju itu dari mana? Nah, ternyata keju ini terbuat dari susu kerbau maupun susu kambing. Nah, jadi susu sapi, susu kambing, susu kerbau ini bisa diolah menjadi keju. Nah, teksturnya yang lembut dan rasanya yang creamy, ya kan, asin, creamy, lembut. Itu keju dibuat dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri. Nah, jadi proses pembuatan keju ini yaitu susu-susu yang akan dijadikan keju ini, jadi susu ini memisahkan zat-zat padat dalam susu. Jadi zat-zat padat yang ada dalam susu ini dipisahkan dengan melalui bantuan, yaitu bantuan dari mana? Bantuan dari bakteri. Nah, jadi susu ini disimpan, susu ini didiamkan beberapa hari sampai pengentalan endapan susunya itu zat-zat padat itu mengendap. Jadi di atas hanya cairan-cairan saja, tidak ada bentuk zat-zat padat di dalam susu. Nah, hasilnya kemudian dikeringkan. Nah, dikeringkan, diproses dan diawetkan dengan berbagai cara. Produk keju banyak variasinya tergantung dari jenis susunya, metode pengentalan dan proses pembuatannya. Produk bahan setengah jadi susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Jadi susu ini bisa bisa menghasilkan keju maupun yogurt. Jadi kalau susu sudah didiamkan beberapa hari bisa dijadikan keju maupun yogurt. Yogurt itu ternyata juga terbuat dari susu. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Untuk teknik-teknik pengolahannya akan Ibu sampaikan pertemuan minggu depan. Jadi cukup sampai di sini saja materi yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak.
karena contoh-contohnya juga sudah banyak, jadi ibu harap anak-anak di rumah sudah paham dengan penyampaian materi yang ibu sampaikan. Jika anak-anak di rumah masih belum paham apa saja produk-produk bahan pangan setengah jadi, sebenarnya masih banyak produk bahan pangan setengah jadi yang belum ibu sebutkan, tapi karena mungkin nanti terlalu panjang, jadi ibu hanya menyebutkan hanya beberapa saja, tidak semuanya ibu sampaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ibu akan menjelaskan dengan teknik-teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi. Teknik-teknik yang digunakan untuk membuat bahan pangan setengah jadi itu tekniknya apa saja gitu. Nah, ibu akan menjelaskannya untuk pertemuan minggu depan. Mungkin cukup sampai di sini saja materi yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami perkataan-perkataan ibu yang telah ibu sampaikan, materi-materinya. Nanti setelah ini ibu akan share materi ini di Google Class.